Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses digital yang pertama yaitu pemindahan digital atau scanning. Mungkin ini sudah kalian pelajari pada saat kalian di kelas 10. Kita akan review ulang saja. Yang pertama, pemindahan atau scanning. Pemindahan merupakan suatu kegiatan di mana gambar nyata atau konkret diubah menjadi digital dan membutuhkan alat yang disebut dengan scanner. Scanner adalah sebuah alat input yang berfungsi sebagai penghasil gambar digital. Cara kerja scanner dalam membaca gambar ada kemiripannya dengan mesin fotokopi. Bedanya mesin fotokopi itu hasilnya berupa cetakan. Sedangkan kalau scanner ini menampilkan hasilnya di layar monitor untuk dapat disimpan dalam sebuah file digital. Dari sini selanjutnya, hasil dari scanner biasanya berbentuk RGB atau warnanya itu RGB, red, green, blue, yang dapat diubah menjadi gambar yang berformat JPG, TIFF, bitmap, dan PNG. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hasil scanner bisa berupa PDF juga. Kemudian ini ada komponen pada scanner, yang ini yaitu penutup dokumen, ini alas dokumen, kemudian ini kaca, dan ini ada bingkai acuan atau gambarnya kita letakkan di sini kan. Penjelasannya, alas kaca yaitu wadah dari gambar yang akan dibaca. Jadi tempatnya untuk kita meletakkan gambar atau dokumen yang akan kita scan. Kemudian sumber cahaya berupa lampu dengan intensitas cahaya tinggi akan menghasilkan cahaya yang diarahkan ke gambar. Biasanya ini berupa garis kemudian berjalan dari ujung ke ujung. Kemudian ada sensor atau sinar pantulan, maaf ini tipu. Alat ini berfungsi seperti mata yang akan membaca sinar pantulan dari gambar untuk mengarahkan sampai ke sensor CCD. Sensor CCD ini sensor yang biasa digunakan di flatbed. Flatbed itu jenis scan yang sering kita temui atau sering kita gunakan. Kemudian cahaya pantulan dari gambar diarahkan dengan menggunakan sejumlah cermin dan lensa scanner. Sedangkan yang terakhir yaitu penutup digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk, sehingga data yang dibaca oleh sensor CCD benar-benar data pantulan dari gambar yang sedang dibaca. Itu kemudian ini jenis-jenisnya seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit. Yang pertama itu flatbed. Jenis ini sering kita jumpai, bentuknya persegi panjang, memiliki penutup dan alas. Alasnya ini berupa kaca untuk tempat meletakkan gambar. Yang kedua yaitu handheld. Bentuknya tidak terlalu besar, dapat digenggam pengguna dengan tangannya, akan menggerakkan scanner ini dengan diseka pada gambar yang akan dibaca. Ini mirip seperti scan yang kita temui di supermarket. Kemudian yang ketiga yaitu automatic document feeder. Jenis ini memiliki banyak kemudahan, kita bisa meletakkan beberapa gambar dan alat ini otomatis akan mengambil sendiri gambar-gambar tersebut dan membacanya. Jadi ini hampir sama dengan flatbed, namun di sini tuh kita bisa memasukkan beberapa dokumen kemudian diambil satu persatu secara otomatis oleh scan-nya. Ini ada gambarnya, yang ini flatbed, kemudian ini handheld seperti yang kita lihat di supermarket, tapi ini juga bisa dibuat untuk gambar seperti ini. Ini butuh keterampilan penggunanya untuk menggeser dan agar tidak ada bagian yang tidak terseka. Jadi ini membutuhkan skill penggunanya. Kalau ini kan otomatis kita letakkan saja kemudian kita tutup, kemudian kita mengoperasikannya, memencet tombolnya, langsung otomatis cahayanya akan berjalan sendiri. Berbeda dengan ini, kalau ini manual. Sedangkan yang automatic document feeder seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan beberapa gambar, kemudian satu persatu akan di-scan otomatis oleh alat ini. Kemudian tujuan melakukan scan, tujuan utamanya yaitu melakukan scan adalah mengambil image atau teks secara digital menggunakan komputer yang kemudian akan diolah pada software tertentu. Gitu, misalnya tujuan kita menggambar di kertas, kemudian kita ingin melakukan pewarnaannya secara digital, maka gambar itu kita scan dulu, kemudian kita tracing, terus kita warnai di Photoshop atau di software grafis lainnya.
Kemudian yang kedua, fungsi melakukan scan. Yang pertama untuk keperluan pribadi seperti scan-scan surat-surat penting. Kemudian yang kedua untuk melakukan keperluan pekerjaan seperti desain grafis di bidang prepress, multimedia dan animasi. Ini menggunakan scanner seperti yang tadi saya singgung, yaitu untuk mengolah gambar. Kemudian cara kerja scanner, secara umum scanner flatbed memiliki langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambar yang akan di-scan diletakkan di atas permukaan kaca. Kemudian setelah gambar diletakkan, komputer melalui sensor pada scanner akan menentukan seberapa jauh motor stipper yang membawa lampu akan maju. Jaraknya ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca pemindai. Kemudian yang ketiga, lampu mulai menyala dan motor stipper akan mulai berputar untuk menggerakkan lampu hingga posisi akhir gambar. Jadi seperti kalian pasti pernah melakukan scanner atau kalian pernah melihat proses scanner mirip dengan mesin fotokopi. Kemudian yang keempat, cahaya yang dipancarkan lampu ke gambar akan segera dipantulkan, kemudian pantulan yang dihasilkan akan dibaca oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner. Yang kelima, cahaya pantulan tersebut akan sampai ke sensor. Sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang dipantulkan dan merubahnya menjadi tegangan listrik analog. Seperti ini teknisnya. Kalau secara tata caranya secara runtut pasti kalian sudah tahu apa aja yang dipencet, kemudian cara menghubungkannya dengan komputer atau laptop pasti kalian sudah tahu sendiri. Untuk pertemuan kali ini segini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi saya via Google Classroom atau via WA yang nanti akan saya cantumkan di postingan Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.